Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai potensi wilayah Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Penjelasan hari ini berdasarkan pada observasi yang dilakukan oleh Aristiono Nugroho, Sugiasih, Prastyo Bayu Nugroho, dan Fausia Aristalindra dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2021. Sahabat-sahabatku sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat mengenai latar belakang dari situasi yang akan kita bahas kemudian. Namun untuk itu sebelumnya perkenalkan diri, saya Aristiono Nugroho yang berada di tengah. Saya Aristiono Nugroho, lektor kepala atau asosiat profesor pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dan bagi saya, hal yang menyenangkan adalah ketika dapat berbagi dengan sahabat sekalian mengenai berbagai informasi yang semoga bisa menginspirasi. Bila itu berkaitan dengan keberhasilan, bisa kemudian direplikasi di daerah lain, dan bila itu sebuah masalah, maka bisa dirumuskan solusinya. Dalam konteks Kelurahan Pucung, diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Pucung berprofesi sebagai petani. Tetapi ketika dihitung pendapatannya rata-rata per bulan, ternyata antara 200.000 hingga 500.000 per bulan. Padahal kebutuhan satu keluarga petani sebesar 2 juta per bulan. Oleh karena itu menjadi penting untuk merumuskan sebuah solusi sosioekologis dalam bingkai reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi untuk bisa merumuskan hal itu, maka menjadi penting pula buat kita untuk mengetahui potensi wilayahnya. Dan untuk mengetahui potensi wilayah, perlu kita perhatikan beberapa kerangka teoretik yang bisa pada akhirnya nanti memanfaatkan potensi wilayah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kerangka teoretik yang kita gunakan adalah reforma agraria, yang terdiri dari reforma regulasi, reforma aset terdiri dari land reform, redistribusi tanah, dan legalisasi aset, dan yang ketiga adalah reforma akses. Ketika bicara tentang reforma akses berarti bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka ada 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama, bagaimana memaknai pemberdayaan masyarakat. Kedua, berhasil menemukan ketidakberdayaan masyarakat sehingga kemudian memudahkan untuk merancang pemberdayaan masyarakatnya sebagaimana dimaksud pada poin 3. Kemudian yang keempat adalah merancang roadmap pemberdayaan masyarakat atau di kalangan masyarakat dikenal dengan istilah master plan. Jadi berbeda konsep tetapi mirip-mirip ya. Jadi di kalangan kami disebut sebagai roadmap pemberdayaan masyarakat, tetapi ketika kami bicara dengan kepala desa atau Pak Lurah Pucung, beliau menggunakan konsep master plan kelurahan atau master plan desa. Bagaimana cara berpikirnya? Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah skema solusi berbasis potensi. Pertama, silakan perhatikan poin yang ini, potensi wilayah. Ini bicara tentang potensi wilayah. Jadi apapun desanya, dimanapun letaknya, tentu punya potensi. Maka ini disebut sebagai potensi wilayah. Nah, potensi wilayah itu seharusnya berdasarkan amanat konstitusi bisa membuat masyarakat menjadi sejahtera atau kita sebut sebagai kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi wilayah ini seharusnya mampu kemudian menyejahterakan masyarakatnya. Nah, untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya maka perlu proses. Nah, dalam hal ini kita punya konsep tentang reforma agraria. Reforma agraria itu terdiri dari reforma regulasi, reforma aset, dan reforma akses. Kita mulai dari reforma aset. Reforma aset itu yang dibahas adalah bagaimana agar masyarakat dapat memiliki tanah dengan baik, dalam pengertian yang tidak memiliki tanah bisa diredistribusi, atau kalau karena satu dan lain hal tidak memungkinkan ada redistribusi tanah, setidak-tidaknya tanah yang mereka miliki bisa kita perkuat dari aspek hukumnya. Maka kemudian itu disebut sebagai reforma aset. Kita sering menyebutnya juga sebagai legalisasi aset, atau dalam konteks yang lebih nyata kita sebut sebagai pendaftaran tanah, atau dalam konsep program kita sebut sebagai PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi kalau misalnya ini kita letakkan potensi wilayahnya kita letakkan di Kelurahan Pucung, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan reforma aset, yaitu melakukan pendaftaran tanah sistematik lengkap atas bidang-bidang tanah masyarakat yang ada di Kelurahan Pucung. Itu adalah asetnya.
Kemudian bicara tentang reforma regulasi, itu adalah melakukan reforma atau perbaikan pada regulasi yang justru akan membebani masyarakat. Regulasi-regulasi yang menghalangi kesejahteraan sosial itu harus dipangkas agar kemudian bisa mendorong munculnya kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikut adalah reforma akses. Bagaimana masyarakat dapat mengakses tanahnya, baik dalam aspek teknik, dalam aspek permodalan, dan lain sebagainya. Maka ketika ini dipadukan antara reforma regulasi dengan reforma akses, kita punya konsep yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang bagaimana yang kita perlukan, terutama dalam konteks Kelurahan Pucung yang memiliki ciri khas unik sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul, maka yang kita butuhkan adalah pemberdayaan masyarakat yang mempunyai konsep solusi sosioekologis. Solusi itu artinya mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, sosio itu berbasis masyarakat, dan ekologis itu tetap menghormati konservasi lingkungan. Jadi, solusi sosioekologis adalah sebuah solusi yang berbasis masyarakat dalam konteks mampu melestarikan kondisi lingkungan, dalam pengertian kemampuan lingkungannya. Nah, ketika bicara tentang potensi wilayah, maka ketika ini akan digarap menjadi sebuah proses atau masuk ke dalam sebuah proses untuk membangun kesejahteraan masyarakat, maka ada kalanya masyarakat itu mengalami kesulitan. Beberapa sahabat atau beberapa pakar menyebut istilah tantangan yang harus dihadapi masyarakat, tetapi saya lebih senang menggunakan istilah ketidakberdayaan masyarakat. Jadi mereka tidak berdaya ketika menghadapi itu, dan karena ketidakberdayaannya itu di banyak hal, maka saya sebut sebagai kompleksitas ketidakberdayaan. Kompleksitas ketidakberdayaan inilah yang kemudian harus diatasi dengan menggunakan sebuah instrumen yang saya sebut sebagai solusi sosioekologis, dan itu insya Allah bisa bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sekarang mari kita ingatkan sebentar bahwa kita sedang bicara tentang potensi wilayah Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kita mulai dengan pendapatan Kelurahan Pucung tahun 2020. Kita bicara tentang kemampuan finansial atau kemampuan anggaran. Kita lihat pertama, hasil usaha desa sebesar 2 juta. Kedua, hasil pengelolaan aset desa sebesar 7 juta. Dana desa sebesar 939.950.000. Keempat, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 36.272.000 rupiah. Kelima, alokasi dana desa ADD sebesar 672.949.000. Kemudian bunga bank sebesar 2.500.000. Kemudian pendapatan lain yang sah sebesar 150 juta. Maka inilah pendapatan Kelurahan Pucung yang kalau ditotal nilainya sebesar 1.810.671.000. Nah, kalau kita lihat konstruksi pendapatan Kelurahan Pucung yang seperti ini, maka bolehlah kemudian kita mengambil kesimpulan sementara bahwa secara finansial anggaran Kelurahan Pucung perlu didorong agar semakin mandiri. Kenapa disebut semakin mandiri? Karena ternyata dari total pendapatan yang 1.810.671.000 tersebut, ada 2 poin pentingnya, yaitu dana desa dan alokasi dana desa. Itu menunjukkan bahwa penting bagi Kelurahan Pucung untuk perlu didorong agar semakin mandiri. Jadi pendapatan dari desa tersebut harus semakin besar. Itu pandangan tentang finansial. Kemudian sekarang kita lihat mengenai formasi batuan. Formasi batuan di Desa Pucung itu atau Kelurahan Pucung itu didominasi oleh kompleks batu gamping dan batu kapur serta kompleks batu kapur dan batu gamping. Penjelasannya sebagai berikut. Karakteristik batuan di Kelurahan Pucung, batu gamping itu poreus atau sarang sehingga sulit menahan air. Endapan liat sulit menahan air, batu gamping dan endapan liat porus dan sulit menahan air. Kompleks batu gamping dan batu kapur porus sehingga sulit menahan air, dan kompleks batu kapur dan batu gamping porus sehingga sulit menahan air. Kesimpulannya, wilayah di Kelurahan Pucung sulit menahan air sehingga kemudian harus diwaspadai tentang ketersediaan air tanah. Sekarang mari kita ingatkan kembali bahwa kita sedang berbicara tentang potensi wilayah Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kita lihat sekarang jenis tanahnya di Kelurahan Pucung. Jenis tanahnya yang dominan adalah litosol dan Mediterania merah. Bagaimana penjelasannya? Karakteristik tanah litosol dan Mediterania merah. Tanah litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal.
Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Jenis tanah litosol cocok ditanami dengan rumput ternak, palawija, dan tanaman keras. Tanah Mediterania merah merupakan tanah yang berkembang dari bahan induk batu kapur dengan kadar bahan organik rendah. Jadi dengan kondisi tanah yang seperti ini tentu kita paham bahwa tingkat kesuburannya relatif rendah. Tetapi masih bisa digunakan yaitu untuk rumput, palawija, dan tanaman keras. Kemudian bagaimana dengan kelerengan? Kelerengan di wilayah Kelurahan Pucung itu bervariasi dari mulai curam hingga datar. Ini kategorisasinya, datar itu 0-4%, agak datar itu 4-8%, landai itu 8-12%, agak landai itu 12-15%, agak curam 15-25%, curam 25-45%, dan sangat curam ini nggak ada lebih dari 45%. Pengertian persen di sini adalah kita ambil contoh misalnya yang bagaimana kalau misalnya wilayah itu disebut memiliki kelerengan 15% misalnya begitu, itu artinya dalam jarak proyeksi yang 100 meter maka terdapat beda tinggi 15 meter. Itu artinya tanah itu berlereng 15%. Kondisi lereng di Kelurahan Pucung berada pada kategori datar hingga curam. Kita sedang berbicara tentang potensi wilayah Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Sekarang kita lihat peta hidrogeologi. Di Kelurahan Pucung, hidrogeologinya yaitu berupa akuifer celah tinggi. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristik akuifer celah tinggi yaitu adanya sesar-sesar yang berasosiasi dengan lipatan dan rekahan, sehingga di daerah ini terdapat air tanah yang terjebak di dalam rekahan tersebut. Rekahan-rekahan ini terkoneksi satu dengan yang lain sehingga air dapat terus mengalir walaupun musim kemarau dan tidak ada hujan. Jadi orang sering menyebutnya dengan sungai bawah tanah. Kemudian mari kita lihat tentang profesi penduduk Kelurahan Pucung tahun 2020. Profesi petani, buruh migran, pegawai negeri sipil, pensiunan, dan home industry. Petani adalah yang dominan yaitu laki-laki 762 orang, perempuan 941 orang, jumlah 1.703 orang. Seluruhnya yang berprofesi dari mulai 1 sampai 6 berjumlah 1.824 orang. Jumlah penduduk Kelurahan Pucung tahun 2020 3.475 orang. Jumlah penduduk berusia produktif tahun 2020 2.305 orang. Bagaimana analisisnya? Mari kita lihat kondisi tenaga kerja di Kelurahan Pucung. Tenaga kerja yang berhasil diserap oleh kegiatan produktif sebanyak 1.824 orang ini. 1.824 orang. Kemudian penduduk berusia produktif sebanyak 2.305 orang. Ya, ini jumlah penduduk berusia produktif tahun 2020 2.305 orang. Usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan asumsi bahwa penduduk berusia produktif membutuhkan pekerjaan, maka diperlukan penyediaan lapangan kerja baru bagi 481 orang. Dengan catatan jumlah penduduk Kelurahan Pucung adalah 3.475 orang. Jadi catatan besarnya adalah dalam konteks tenaga kerja diperlukan penyediaan lapangan kerja baru bagi 481 orang. Kita sedang berbicara tentang potensi wilayah Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Saya pikir demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan masuk ke video berikut yang akan menjelaskan tentang solusi sosioekologisnya. Karena di video yang ini kita baru berbicara tentang potensi wilayah Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.